yaitu berilah keadilan kepada ya Allah, dari Lukas 7 ayat 41 sampai 50. Demikianlah firman Allah. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai. Demikian firman Allah. Bapak Ibu, minggu ini kita masuk di minggu Yudika. Ya, minggu Yudika, tapi jangan itu yang diingat penyanyi Yudika ya. Yudika ini adalah berilah keadilan kepadaku. Ya, berilah aku belas kasih, berilah aku damai sejahteramu. Nah, Bapak Ibu, untuk meroleh ini kita harus mengikuti beberapa sikap Maria yang diajarkan kepada kita, supaya kita diberi anugerah oleh Allah, supaya kita bisa ikut serta dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, karena pekerjaan Kristus itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Itu sebabnya dulu saya meninggalkan pegawai negeri saya, karena saya tahu yang diberikan Yesus itu jauh lebih hebat daripada sekedar pegawai negeri. Kalau pegawai negeri, negara hanya bisa menjamin saudara sampai di kuburan. Tapi kalau ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, dan negara tidak bisa memberi Anda gaji yang sempurna, negara tidak bisa memberi Anda kebahagiaan yang sempurna, tapi Yesus memberi. Makanya saya berani meninggalkan. 2 kali saya jadi calon pegawai negeri, gagal. Karena saya lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan. Jadi mengapa Bapak Ibu? Itu penting sekali. Ya, penting sekali bagi kita. Apa yang diberikan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Apa kata Rasul Paulus, Bapak Ibu? Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Luar biasa, Bapak. Ya. Jadi makanya ya, kalau orang sudah menerima panggilan Kristus, apapun akan dia pertaruhkan. Ya, Bapak Ibu. Makanya jangan heran dalam sejarah-sejarah Grek ya, banyak orang yang meninggalkan harta orang tuanya seperti Fransiskus Xaverius yang meninggalkan usaha dagang demi hidup untuk orang miskin. Dia memberitakan Injil di Indonesia Timur, ya, sehingga banyak gereja-gereja Katolik berdiri di sana, menderita demi Kristus. Mengapa? Karena ada pahala yang begitu hebat, Bapak. Ya, itu tidak ada yang bisa memberikan itu kepada Bapak Ibu selain Yesus. Nah, untuk beroleh hal yang hebat itu, Bapak Ibu, yang luar biasa itu, Bapak Ibu, mari kita mengikuti bagaimana cara Maria. Kita belajar, ya. Bapak Ibu, perlu saya tekankan juga bahwa Maria dalam Perjanjian Baru itu ada 7, Bapak Ibu, ada 7 orang Maria.
Satu, Maria Magdalena, itulah yang sekarang bahan renungan kita. Kedua, Maria Ibu Yesus. Yang ketiga, Maria dari Betania, ya, saudaranya Lazarus, Yohanes 12 ayat 1. Maria Ibu Yakobus, Maria Ibu Yakobus muda, ditulis dalam Markus 15 ayat 40. Maria dari Roma, Roma 16 ayat 6. Maria istri Kleopas, Yohanes 19 ayat 25. Maria ibu Yohanes Markus, Kisah 12 ayat 11. Jadi ada 7. Jadi rupanya Maria ini nama umum. Kalau di Batak itu si Butet, ya, Butet, nah, itu. Nah, si Butet. Kalau di sini apa itu? Si Buyong. Kalau di orang Batak si Ucok. Biharo Ucok. Ahai kare Jombuga. Nah, itu orang Batak. Keras, tegas. Itu orang Sumatera. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi nama Maria ini adalah nama umum. Ya, sehingga kalau kita salah-salah tidak teliti, Tuhan tafakai Maria nomor 7 menjadi nomor 5. Tapi yang di sini Bapak Ibu adalah Maria Magdalena. Ya, jadi Maria Magdalena ini Bapak Ibu seorang pelacur. Ya, pelacur. Ya, kalau bahasa Inggris itu evil woman, manusia perempuan jahat. Ya, perempuan najis. Ya. Tetapi waktu dia mendengar Tuhan Yesus datang kepada Simon orang Farisi itu, dia datang ke sana Bapak Ibu. Ya, dan dia merendahkan diri Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menerima hidup kekal dalam Kristus, yang pertama apa kata Tuhan Yesus? Harus ada kehausan dulu. Ada kerinduan dulu, Bapak. Harus rindu. Kalau Bapak Ibu tidak mau ke surga, tidak akan dikasih Bapak Ibu. Yakin? Ya. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang haus, barulah ia datang kepadaku, maka aku akan dia beri. Maria itu mau, ingin Bapak. Saya dari kelas 2 SD Bapak Ibu, saya memang agak aneh, agak berbeda dengan teman-teman saya. Bapak saya orang kaya. Ya, banyak duit, kepala pelabuhan. Ada jemaat kita yang mengenal beliau. Tapi saya ini aneh Bapak. Ya, saya ini suka menyendiri karena saya temperamennya melankolis, tidak mau yang rame-rame. Lalu saya merenungkan Bapak Ibu, siapa Allah itu sebenarnya? Yang mana ini Allah ini? Ya. Lalu bagaimana aku supaya masuk ke surga Bapak Ibu? Ya. Dan Bapak Ibu, saya itu selama 3 tahun dari kelas 6 SD sampai kelas 2 SMP saya diberi penglihatan oleh Allah tentang neraka. Nah, itu terjadi 1 kali 1 minggu. Tapi tidak sampai 1 menit, hanya beberapa detik. Jadi karena saya ini berandalan, suka maling. Saya suka nonton di Nias Theater. Saya tutup jendela dari belakang lalu saya masuk. Lalu pada saya waktu saya mau tidur Bapak Ibu, belum tertutup mata saya, belum tidur, tiba-tiba Tuhan memperlihatkan saya neraka yang begitu mengerikan. Sehingga waktu saya kasih kepala dibantal, langsung saya melompat, keringatan semua Bapak Ibu karena mengerikan itu neraka. Lalu saya tertegun, saya bilang Tuhan, kalau neraka itu saya bilang tidak ada, nggak bisa saya buktikan. Kalau saya bilang juga neraka itu ada, nggak bisa juga saya buktikan. Tetapi Tuhan, kalau ada neraka saya pasti masuk ke sana karena saya orang banyak berdosa. Nah semenjak itu saya cari-cari Tuhan, saya cari Tuhan. Saya cari. Ya walaupun saya waktu itu terlibat dengan musik keras, heavy metal, karena paman saya kayak turis dia kasih saya lagu-lagu barat. Maka dari kelas 3 SD saya sudah mendengar itu Rolling Stone, Black Sabbath, Lucifer Friends. Itu semua yang saya dengarkan Bapak Ibu. Ya, makanya sebesar apapun musik telinga saya ini tidak terasa karena sudah biasa dengar orang yang berteriak-teriak. Tidak terasa sama saya. Mau sebesar apapun musik-musik keyboard itu di kuping saya seperti angin lalu saja. Nah, itu saya begitu, saya kejar. Itu saja hobi saya. Setelah saya bertahu, baru saya tahu rupanya mereka itu juga banyak yang terlibat kultus iblis. Tidak saya sadari. Saya dengarkan rupanya ada kuasa gelap di sana. Nah ini Bapak Ibu. Lalu saya terus mencari dan ibu saya juga mendoakan saya selama 9 tahun.
Pada akhirnya 18 September tahun 1988 jam 5 sore di Kabanjahe, di aula metode saya mengalami baptisan Roh Kudus. Semenjak itu saya memiliki kepastian masuk surga. Itulah keputusan saya mengambil menjadi hamba Tuhan. Saya tolak semua PNS itu. Saya mau menjadi pegawai PNS juga, tapi pegawai negeri surga. Ya, kalau bapak saya mau saya PNS pegawai negeri sipil. Tapi Tuhan Yesus mengatakan jangan. PNS yang di atas kau, jangan yang di bawah. Pegawai negeri surga. Itu. Kayaknya sekarang saya jadi hamba Tuhan. Ya. Nah, Maria itu rindu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk surga harus mau ke surga. Kalau tidak mau nggak dikasih Bapak Ibu. Siapa yang haus itu yang diberikan. Saya dulu dapat kepastian masuk surga karena saya rindu, saya mau ke surga. Saya tidak hanya memikirkan dunia ini. Sebentar lagi saya mati bagaimana? Tuhan mana surga itu? Mana kasih aku kesempatan. Tuhan kasih. Kadang-kadang ada orang Kristen pendeta bicara surga, itu juga baik. Tanah tengah fekor punya dah. Orang yang seperti itu tidak bakal masuk surga itu Bapak. Kalau Bapak Ibu mengolok-olok orang yang bicara surga, yakinlah Bapak Ibu tidak akan masuk. Karena hanya yang mau baru bisa. Yang mengetuk-ngetuk pintu. Ya, itu. Harus ada kemauan. Seperti Maria. Kemauan datang kepada Yesus. Kemauan datang kepada sumber hidup yang kekal. Kemauan untuk dibawa ke surga. Harus ada. Makanya saya paling senang kalau cerita surga. Mungkin dari 4 pendeta jemaat di sini, saya jamin saya yang paling banyak bercerita surga. Betul kan? Betul. Karena saya sudah pasti ke sana. Saya sudah warga kerajaan surga. Saya sudah mencicipi dunia yang akan datang, yang dikatakan dalam Ibrani. Jadi surga itu sudah saya nikmati sekarang. Makanya saya tidak begitu peduli dengan dunia-dunia ini. Karena ada tempat saya di atas, sudah disediakan Tuhan. Mati hari ini langsung diangkat ke atas. Nah ini keinginan. Yang kedua Bapak Ibu, kerendahan hati. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Maria mengakui, orang yang rendah hati, dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Sehingga ia mencuci kaki Yesus. Ya, saya kadang-kadang berdoa sama Tuhan Yesus. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau aku masuk ke surga nanti, aku minta yang pertama sekali yang kulakukan adalah mencium kakimu. Itu nomor 1 sama saya. Itu saya sudah pesan itu diri sama Bapak di surga. Kalau pendeta Lase mati hari ini, aku minta Bapa, Roh Kudus, Yesus Kristus, yang paling kumau adalah mencium kaki Tuhan Yesus. Begitu saya masuk gerbang surga nanti. Itu bukan kerendahan hati. Cium kaki Tuhan Yesus. Minta balas kasihan, pasti diberikan kepadamu. Jangan anggarkan perbuatan baikmu itu. Ya? Dan laku sama Tuhan itu. Seperti kain kotor. Nabi besar, Nabi Yesaya, orang paling saleh, perutnya digergaji karena memberitakan firman Tuhan. Kalau kita ini jangan kan perut digergaji, digerta aja udah lari sampai diri ya. Kadang-kadang ada kita itu kan sedang cukur rambut. Apa pekerjaan Bapak? Nggak berani kita bilang pendeta. Apalagi kalau yang mencukur kita agama lain. Pegawai sosial Pak. Pegawai sosial. Karena dia bilang juga, oh iya ya kan rohani itu kan sosial. Jadi kalau saya bilang pendeta nanti dia marah. Saya bilang pegawai departemen sosial. Ini Bapak, itu aja kita sudah takut. Sama rumah, dia itande kalau berdoa, haso saya agama badal lebaran kita. Terima kasih Tuhan, kepada kami berseru kepada Tuhan yang Maha Esa. Lebaran ini ada Yesus. Ata. Lebaran yang ada balak cuma baginya wata. Ya. Saya waktu diajak berdoa sama Raja Sampono, saya doakan Raja Sampono. Tuhan Yesus selamatkan Raja Sampono. Tuhan Yesus selamatkan. Nggak tahu tuh ya raja rambut keluar dong. Jadi soalnya ini ya oras. Ya, sebab kita akan menjadi raja dikatakan dalam kitab Wahyu. Ya ada satu band Kristen yang terkenal dari Australia. Dia bilang when we are the king. Ketika kita menjadi raja-raja. Kau tetap sama presiden, sama raja, siapa kek dia itu, sama kita sama manusia. Bahasanya ini saya dengan gubernur santai saja.
Pak Gubernur foto dulu deh. Saya foto. Dia bilang Pak Gubernur, oke Pak. Apa tak sih gubernur itu? Sedangkan jabatan yang diberikan Tuhan lebih hebat, nanti kita adalah raja-raja bagi bangsa-bangsa. Kenapa? Tak. Makanya jangan iri-iri hati. Kalau dia jadi gubernur, biarlah jadi gubernur. Memangnya kau pikir, lu jadi presiden, lu jadi presiden lu. Nanti juga pikiran saya, kalau kau hanya sebentar, saya selama-lamanya habis kau. Jadi kita harus begitu Bapak Ibu, ya. Datang kepada Yesus. Akui segala dosamu. Cium kaki Tuhan. Ya, pasti nanti diberkati oleh Allah. Ya, ada seorang Katolik datang ke rumah saya Bapak Ibu. Saya rasa juga BNKP ini saya tengok, makanya agak kurang rohani. Kita ini memang terlalu banyak pakai logika kalau beribadah Bapak Ibu. Kurang kita perenungan batin. Kalau Katolik itu mereka punya, karismatik juga begitu. Makanya kalau kita tengok jemaat mereka itu agak berbeda Bapak, agak rohani. Ya, jadi mereka itu Bapak Ibu, Bapak ini tadi dia masuk ke perenungan hari Rabu Agung. Lalu dia merenungkan Kristus. Pada hari ke-7 tiba-tiba dia masuk roh Bapak Ibu. Saya tidak mau sebut namanya supaya jadi misteri saja. Ya, lalu dia begitu. Lalu dia bingung, ini dari Tuhan apa dari setan? Dia tanya sama pastor bilang udah ketemu aja. Dia datang kepada saya. Pas waktu dia datang itu, dia bilang bagaimana gerakannya ini Pak? Begitu saya sungguh-sungguh berdoa Pak Pendeta, itu langsung bergoyang. Lalu saya bilang coba berdoa. Kita berdoa, begitu dia langsung betul-betul ke fungsi ni amolaga nama happy badinas pendidik. Kayak listrik Pak. Lalu saya tengking dalam nama Yesus keluar, roh setan, roh jahat keluar. Lalu dia konsentrasi, dia fokus, berhenti. Lalu saya bilang, waktu saya tengking tadi, kamu sejahtera enggak? Sejahtera Pak. Waktu kamu terima gerakan dari roh itu, getaran roh itu, kamu damai enggak? Damai. Nah, itu dari Tuhan. Ya, itu mirip dengan yang terjadi sama si guru Filemo. Waktu yang permulaan pertobatan massal di Nias tahun 1916. Filemo itu begitu juga itu di kilometer 7. Saya rasa ada warga jemaat kita itu, orang di situ ya, ada. Itu si ibu Inanawi di kampungnya itu, ibu Inanawi, kilometer 8 itu. Di situ mulai pertobatan massal itu. Jadi si Filemo ini juga, waktu dia kena Roh Kudus begitu. Begitu. Ada kenal bahkan itu Pangesa Solaya. Menari-nari dalam roh. Nah, lalu saya doakan, saya bilang teruskan meditasimu, devosi, itu ada mereka punya devosi renungan. Menurut saya juga kalau boleh ke depan Tanjung Basung ini pakai hari Abu, ya hari Raya Abu 40 hari itu jangan ada pesta pernikahan, biar berpuasa ini warga jemaat ini supaya makin rohani, ya, merenungkan kematian Tuhan. Keda ini hari Rabu Abu 40 hari lah, kalau menguan hati-hati, Pak ini mengapa? Saya bisa selesai perenungan bagaimana itu. Ya, di BNKP sekarang sudah dimulai itu Bapak Ibu, dan coba nanti disosialisasikan sama kita tahun depan, ya, coba mulai dilaksanakan supaya kita ketemu dengan Roh Kudus. Nah ini, jadi dia meminta kepada Tuhan. Jadi barang siapa yang meminta akan diberikan Tuhan Yesus. Jadi ke surga itu tidak susah-susah Bapak Ibu. Kalau pendeta rasa bisa pasti, mengapa Bapak Ibu tidak bisa? Bapak Ibu orang berdosa, saya juga orang berdosa. Ya, Bapak Ibu sering marah-marah, saya juga sering marah-marah. Apa hebatnya saya? Kelebihan saya Bapak Ibu, saya minta kepada Tuhan Yesus. Mintalah kepada Tuhan Yesus, pasti diberikan. Apalagi ini Minggu Yudika. Ya Tuhan, tolonglah aku, berilah aku damai sejahtera itu, berilah aku kepastian. Maka si Maria ini Bapak Ibu mendapat hidup yang kekal. Dosanya diampuni. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ya, kalau engkau datang kepada Tuhan, yang kedua fokuslah pada Tuhan, pada apa yang diperintahkan Tuhan, melayani Tuhan, fokus Bapak Ibu. Maria itu tidak peduli dengan komentar orang. Siapa ini? Cici deh, masa perempuan begini datang sama orang suci? Kau tuh tidak layak loh. Tidak usah pedulikan itu Bapak Ibu. Yang Maria itu tidak peduli Bapak Ibu.
Ya, karena kita tidak bisa mengkonfirmasi, meneguhkan kekristenan kita dari ucapan-ucapan orang lain. Tidak bisa, Bapak. Karena yang tahu suara Roh Kudus itu hanya kita. Ya, suneidesis. Roma 8 ayat 9 dikatakan di sana, Roh itu bersaksi dengan roh kita. Bahasa Yunani itu roh Allah, pneumahegion. Roh Kudus bersaksi dengan suneidesis. Jadi di dalam kepribadian kita ini ada namanya suneidesis. Balini halafutai hunedudu, hati terdalam. Itu roh kita. Nah, hati terdalam itu adalah bagian dari manusia yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Karena dia roh. Roh dengan roh bisa berbicara. Makanya kalau ada yang tanya, dari mana Pak Pendeta tahu kau pasti masuk surga? Dari suara roh dalam batin saya, suneidesis. Jadi jangan pedulikan penilaian. Penilaian itu hanya bisa melihat buah-buah, ya, manifestasi yang bisa dia lihat kan manifestasi. Tapi masalahnya kan orang yang sudah lahir baru ini pun kadang-kadang jatuh dalam dosa. Nah, maka orang yang tidak senang sama orang yang sudah lahir baru itu akan membesar-besarkan. Tahu juga penipu, berarti bohong semua pertobatanmu itu. Jangan dengarkan itu, Bapak Ibu. Dengarkan aja suara hatimu. Itu saya begitu, Bapak. Ya, saya itu selalu dengar. Walaupun kadang-kadang banyak orang menilai saya tidak baik, buruk, leheha. Bahkan para pendeta BNKP pun ada yang menyaksikan kesaksian saya. Tapi saya tidak peduli itu, kan dia bukan Tuhan, dia tidak tahu. Yang tahu kan hanya kita. Nah, begitu juga Maria, dia tidak peduli dengan komentar orang, mau apapun kata orang. Yang penting aku harus bertemu Yesus. Dan Yesuslah yang memutuskan siapa aku, bukan komentarmu. Walaupun kau bilang aku pelacur, walaupun kau bilang kau orang najis, kalau Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, engkau sudah menjadi anak Allah, engkau sudah menjadi warga kerajaan surga, selesai. Ya, makanya saya suka Roma 8 ayat 9 itu. Yang paling saya suka itu terjemahan Living Bible, bagus sekali. Firman Allah ini, apa dia katakan di sana? Bahwa roh itu adalah konfirmasi dari Allah. Konfirmasi, peneguhan, balasan, jawaban Allah bahwa kamu ini. Jadi kadang-kadang manusia ada yang selalu yakin saya milik Tuhan, saya hamba Tuhan. Siapa yang menjamin itu sama kamu? Kau aja yang bilang-bilang. Ya, saya hamba Tuhan, saya anak Tuhan, saya pasti masuk surga. Dari mana kamu tahu itu? Ya. Tapi kalau kita ditanyakan, dari mana kamu tahu? Kalau sama saya ditanya, dari mana saya tahu? Bahwa saya dari suara Roh Kudus ada klarifikasi dari Allah melalui pneumahegion Roh Kudus dalam batin. Sudah selesai. Karena kalau nggak ada ucapan Allah, memang benar juga sih. Bagaimana kita tahu kita pasti masuk surga? Yang punya surga kan bukan kita, Tuhan. Kalau nggak Tuhan mengatakan kamu sah menjadi anakku, mana bisa? Nah, bagaimana kita tahu itu? Melalui suara Roh Kudus. Nah, ini Bapak, ya. Jadi inilah cara yang pertama. Cara yang kedua, jangan peduli. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Maria? Dia mensyukuri, mensyukuri anugerah Tuhan. Ya, jadi dia memberi semua yang dia punya. Bapak Ibu tahu harga minyak yang ditumpahkan Maria Magdalena itu gaji 1 tahun pekerja harian di Israel, 15 juta itu. Ya, beli fanikada file 5 juta. Berikan segalanya untuk Tuhan. Beri segalanya. Orang yang sudah mendapat anugerah Tuhan, apapun akan dia berikan. Sama seperti saya. Makanya saya kadang-kadang ada orang enggan sekali menjadi satuan di Kristo, baru diminta hanya sedikit. Belum. Saya sendiri pegawai negeri, hanya aja loh masih pegawai negeri. Ya. Waktu bapak saya keputusan bapak saya bilang, mau ada gua dulu. Hadiah aku pegawai Fadita, dikasih-kasih, aku nilai-nilai. Lah hadi fasih, hati yang mana dapat? Ya. Dan memang Bapak Ibu, beberapa hari lalu juga saya pikir-pikir, karena saya ini kalau dipuji Tuhan ya, 60 masuk pensiun pertama, kalau sehat 65. Oke lah, sekitar 8 tahun lagi. Saya berpikir-pikir kadang-kadang di rumah itu kalau saya lah batu isu ini sebenarnya nafas juga dua. Hadiah kadang saya berpikir juga Bapak Ibu. Saya merenung, bagaimana saya ini nanti Tuhan? Malu saya Tuhan. Kalau saya sampai minta-minta, habis saya ini.
Lalu saya baru beberapa lama, saya kadang-kadang sedih, Bapak Ibu, gimana hidup saya? Sudah setengah mati memberitakan Injil, mobil pun tidak ada, rumah pun belum siap, sebentar lagi sudah mau 8 tahun mau pensiun. Apa ini? Mau ibadah Tanjung Basu, Marasit 200 kilo. Kadang-kadang penyakit saya kumat itu di jalan, Bapak Ibu. Tangan saya kadang-kadang kram, tahan. Mana-mana ke saya. Semakin tua aku, semakin dikasih saya di jemaat yang paling susah perjalanan. Apa ini maksud Tuhan? Ya, tetapi kemudian saya merenung, lalu Roh Kudus berbicara, jangan takut anakku. Ingat ucapanku waktu engkau mengambil keputusan menjadi pegawai negeri tahun 1988. Apa yang kukatakan kepadamu? Iya Tuhan Yesus, bahwa Allah mampu mencukupi perutmu yang sejengkal itu. Ingat itu. Itu yang membuat saya. Maka saya percaya Tuhan sampai mati Tuhan tanggung. Karena dia sudah bicara langsung di kuping saya. Jadi begitu juga kita Bapak Ibu. Kalau ada keraguan-raguan dalam mengikut Tuhan, ingatlah janji Tuhan Yesus. Ayo berdoa. Ya, tadi Bapak Amasara terkagum-kagum melihat bangunan kita. Saya bilang Pak Amasara, memang itulah anugerah Tuhan. 4 tahun, 4 bulan saya di sini, izin gereja keluar. Ibadah kreatif, 550 warga jemaat bertambah, gedung bisa berdiri. Itu semua anugerah Tuhan. Dan mengapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena pendeta Lasi sudah membayar dengan nyawanya. We'ami fadita. Makanya Tuhan membalas sama saya. Ya? Karena saya sudah memberi hidup saya kepada Tuhan. Bukan gampang menolak pegawai negeri itu. Pusing kepala saya Bapak Ibu. Nyawa saya bisa terancam. Saya hidup dengan teka-teki yang gajinya belum tentu ada. Tapi karena saya memberi kepada Tuhan hidupku, maka pakai apa di talasi bakal masih muhungwa. Lehadi itu orang membantah dan ufanya iya. Wah benar betul. Itu bukan sombong itu. Jadi pengorbanan yang kita berikan untuk Tuhan pasti dibalas oleh Tuhan. Pasti dibalas oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh memberi untuk Tuhan, memberi hidupmu untuk Tuhan, pasti itu sudah terjadi dalam hidup saya. Hidup saya tidak berkelimpahan, tapi lebih dari cukup Bapak Ibu. Kadang-kadang gaji saya hanya sampai minggu ketiga. Saya berdoa, Tuhan, ini uang tidak ada lagi Tuhan 1 minggu. Tidak lama Tuhan kirim orang memberi. Jadi Tuhan itu selalu bertanggung jawab. Nah inilah upah dari orang-orang ya yang telah diampuni oleh dosa oleh Tuhan, telah menjadi milik Tuhan. Kita dijamin oleh Allah. Maka marilah kita berbuah. Fokus kepada pelayanan kepada Tuhan. Ya. Fokus pelayanan kepada Tuhan. Dan saya itu kalau masuk di jemaat, bukan sombong Bapak Ibu, tolong sofu. Semua jemaat yang saya jalani tidak ada yang tidak maju. Saya di Tapanuli Selatan diserahkan 29 gereja, bertambah 6, 35. Saya masuk ke Boto Helitan 4 menjadi 5. Saya masuk ke Bandung, selesai rumah pendeta dan kantor 2 tingkat. Kolekte bertambah. Ya, masuk di Mandai memang tidak begitu banyak karya, yang banyak karya saya 125 ekor bagi saya. Uang masuk ratusan juta. Mungkin juga giliran saya lah ya, karena selama ini untuk jemaat, sekarang juga untuk kau lah Pak Alas, supaya kau juga bisa menikmati kesenangan. Nah, belum tidak begitu banyak, hanya administrasi yang saya tata di sana. Dan masuk di Hilihau, gedung sekolah minggu, 70% hampir selesai. Dan masuk di sini, mengapa Bapak Ibu? Karena kita fokus pada pelayanan, bukan pada masalah. Jangan kita masalah, tidak ada artinya Bapak Ibu. Ya, mari kita fokus seperti Maria supaya berbuah. Karena Presiden Soekarno sudah berkata, ingat Bapak Ibu, siapa menabur badai siapa menabur angin, ia akan menuai badai. Makanya saya tidak mau banyak-banyak masalah. Coba sidang majelis sudah saya kurangi, lucu kali 3 kali pusing kepala kita. Setiap sidang ribut. Ya. Barusan ini sidang lagi ribut sampai jam 12 malam. Tangan saya sampai apa? Ya. Yang ribut itu pun nanti tidak melaksanakan tugas. Kalau kena mengandung, mengandung.
Ini jadi kadang-kadang kita ini aneh-aneh Bapak Ibu. Apa yang tidak diperintahkan Tuhan Yesus kita lakukan. Ahori energi kita betul. Hananuya kau jual dari Yesus. Apakah Tuhan sudah perintahkan? Kalau kau sedang ribu-ribu lah kau, soronglah para pendeta. Itu kumefuni. Mau tak uman. Lawakan hal ini lihat. Ini Bapak Ibu, jadi di BNKP ini saya 27 tahun. Begitu saja, itu saja. Ahori energi masih dekat-dekat. Berdebat-debat yang dekat orang kritis sana kritis ini. Padahal dia pun melanggar peraturan. Nanti dibongkar dosanya marah-marah. Ya, itu COVID orangnya lah. Lah itu kau dia tidak lah itu orangnya belum usahanya ada niat kefe. Kalau kita fair bongkar semua. Baca tuh laut tahan ini. Jadi Bapak ini kita harus juga ukur Bapak Ibu. Saya sebagai pendeta, kalau orang tidak terlalu ribut, saya tidak pedulikan. Karena saya tahu juga saya bukan orang sempurna kok. Saya juga banyak dosa, saya butuh pengampunan. Kenapa saya harus menghakimi orang? Kadang-kadang kawan-kawan kita ini aneh-aneh saja. Bau file dan hanya ada bau fun. Sekian tidak. Ya, tidak ini bawa hubungan hal. Ini Bapak Ibu, jadi kadang-kadang kita ini susah. Di resort juga saya sudah bilang sama proses itu. Sudah proses 2 kali 1 tahun saja pusing kepala kita. Pada ada awaman. Itu juga pelayanan lancar kok. Ya selamat datang. Jadi lancar kan lancar. Hanya 2 kali 1 tahun kan. Saya bilang sama proses saya kalau boleh 1 kali saja kan ada PPMR udah. Sidang apa itu kepala saya? Sidang tutup buka. Tutup ya tahun lama, buka tahun baru. Selesai. Wow, menurut ya, bayangkan kalau pendeta mati di situ, hanya lagi puluh walanya. Si manusia luar ke almarhum Yosalawa bagaimana? Ya, karena berdebat, lalu dia ambil airnya, tidak keluar darah semua. Aminah roh famutu ila bagiris lalu fan, pelan-pelan dia. Mati badita, aminah begitu. Nah, jadi kadang-kadang sikap-sikap kita ini terlalu aneh-aneh. Apa yang diperintahkan Tuhan kita tidak lakukan. Komisi yang kita pimpin tidak beres. Tidak ada program. Noro kita menuko-nuko halau benar. Orang mau buah-buahnya. Ya? Apa yang kamu mau protes pendeta Lase di Tanjung Basung ini? Kenapa saya tidak memberi kebebasan? Mau 100 kali pun kau nyanyi silakan. Tidak ada saya larang. Kalau kau hebat berkhotbah silakan berkhotbah. Tidak ada itu tutup Bapak Ibu. Loh, hati puasa kacamata tidak ada. Makanya majelis ini diam semua. Karena saya selalu menghargai mereka. Nah, jauh-jauh dia nasabihu pasti mereka itu pasti protes saya. Apa saja yang kita ribut-ribut? Mari kita seperti Maria, fokus pada pelayanan kita. Kalau kau ketua komisi, lakukanlah komisi itu dengan baik. Jangan sibuk urusi komisi orang lain. Kalau kamu satu mereka berdoalah untuk jemaatmu. Jangan kamu terjebak dengan kebencian, dendam. Pada akhirnya malam ini Tuhan Yesus memanggil kau nanti. Itu saja yang kau pikirkan. Habarafi dapat ditalasi Tanjung Basung. Ikan ini web, anggap boleh ke? Ada habara, ada pesan ke noni bu. Habarafi berarti saya foto jaga dong gue deh. Ayo benar aku tinggal siswa itu nira-nira. Dan ini orang wafil dapat ditalasi. Tengah bangun gereja deh, bisa enak. Hulu gefe, bisa lo. Dan yang kita kan fase kudut. Ya di dalam Matius dikatakan betapa malangnya hamba itu yang mengatakan Tuanku lama datang. Mari kupukuli semua hamba-hamba yang lain. Mari saya mabuk-mabukan. Dan pada waktu dia melakukan itu nanti, dia akan ditangkap oleh tuannya dan dicampakkan ke dalam neraka. Mari kita fokus dengan pelayanan kita. Tidak perlu berteriak-teriak di dalam sidang. Tidak ada perintah Tuhan itu. Tidak perlu catat-catat dosa pendeta Lase. Kalau ada jemaat sudah tahu, saya juga sudah dipecat. Nah inilah, mari kita seperti Maria-Maria yang baru. Kita semua yang sudah menerima Yesus, fokus pada pelayanan. Apa yang diperintahkan Tuhan itu laksanakan. Dan yang lain-lain. Sehingga kita menjadi berkat. Dan kita tahu nanti pada akhir hidup Maria apa yang terjadi. Dia menikah dengan Rasul Yohanes. 30 tahun dia hidup di gua berdoa sehingga dia sekarang menjadi ibu suci di surga. Jadi inilah hasil orang yang berjerih lelah. Makanya Bapak Ibu, mari
mengikuti sikap Maria, rendahkan hati kepada Tuhan agar kau pasti masuk surga. Setelah mendapat karunia Tuhan, fokus pada pelajaran. Jangan lakukan yang tidak diperintahkan Tuhan, lakukan yang diperintahkan Tuhan dalam hidup. Berbuat dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, demikianlah firman Allah. Bapak Ibu, sekali lagi, dosamu telah diampuni. Mari kita menyebutkan ayat hafalan dari Lukas 7 ayat 50b. Ya, mari kita ucapkan bersama-sama. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan selamat. Mari kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami melalui kehidupan Maria bahwa masuk surga itu sebenarnya mudah kalau kami mau rendah hati, mengaku dosa, mencium kaki Tuhan, sehingga kami beroleh hidup yang kekal menjadi anak-anak. Dan biarlah juga kami setelah menerima hidup yang kekal itu melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kami juga Tuhan menjadi fokus pada pelayanan, tidak sibuk pada hal-hal yang tidak diperintahkan. Ribut-ribut di persidangan, ribut-ribut di rapat-rapat, mencatat-catat dosa-dosa orang yang sama sekali Tuhan tidak pernah perintahkan. Biarlah kami fokus pada pelayanan kepada Tuhan, membangun gereja Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan menjadi juru damai sejahtera dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi Maria-Maria yang baru, menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu Bapa. Amin. Di hati kami